Minasan, konnichiwa. Watashi tachi ichikumi kara nihon no bijutsu ni tsuite heppyo shitai to omaimasu. Sono mae ni joukyo soikai wo saseta itadakimasu. Watashi wa Muhammad Joan desu. Soshite hoka ni Adam Hanan Abdussalam, Ilham Susanto, Safira Al-Maghfirah. Gaimasu. Isi materi yang kami bahas pada kali ini adalah pertama, perkembangan sejarah seni atau desain Jepang. Yang kedua adalah seniman atau filsuf yang berpengaruh terhadap kesenian Jepang. Ketiga, contoh karya seni Jepang. Dan terakhir adalah ciri-ciri karakteristik karya seni Jepang. Jepang adalah negara di Asia Timur. Negeri ini penuh dengan keindahan alam. Hal-hal indah muncul dari berbagai sudut kawasan, mulai dari pemandangan hingga desain bangunannya. Periode seni Jepang. Yang pertama adalah periode Jomon. Periode pada tahun 14.000 sebelum Masehi sampai tahun 300 sebelum Masehi. Peradaban dan pola hidup manusia mulai stabil. Yang kedua ada periode Yayoi pada tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 250 Masehi. Pengaruh Cina terhadap perkembangan seni rupa di Jepang sangat kuat. Yang ketiga adalah periode Kofun pada tahun 250 Masehi sampai tahun 538 Masehi. Banyak memodifikasi kebudayaan yang telah diciptakan masyarakat Yayoi. Yang keempat adalah periode Asuka pada tahun 538 Masehi sampai tahun 710 Masehi. Agama Buddha mulai masuk ke Jepang. Pada yang kelima, periode Nara 710 Masehi sampai tahun 794 Masehi. Kuil-kuil besar mulai dibangun dan patung-patung dewa dibuat. Lalu periode ke-6, periode Heian pada tahun 794 Masehi hingga tahun 1185 Masehi. Puncak kejayaannya karya-karya puisi dan sastra. Yang ketujuh adalah periode Muromachi pada tahun 1336 Masehi hingga tahun 1573 Masehi. Pembangunan kuil-kuil Buddha Zen di Kamakura dan Kyoto memiliki dampak besar pada kesenian Jepang. Lalu ke-8 ada periode Azuchi Momoyama pada tahun 1568 Masehi hingga tahun 1603 Masehi. Kerajinan keramik semakin berkembang. Lalu ke-9 ada periode Kamakura pada tahun 1185 Masehi hingga tahun 1333 Masehi. Zaman transisi yang menuju abad pertengahan di Jepang. 10 adalah periode Edo pada tahun 1603 Masehi hingga tahun 1868 Masehi. Munculnya seni-seni baru dan lebih berkembang. Lalu 11 periode Meiji pada tahun 1868 Masehi hingga tahun 1912 Masehi. Perkembangan kerajinan di Jepang pada masa ini jauh lebih ambisius dan mulai tidak mengikuti metode tradisional. Ke-12 periode Showa pada tahun 1926 Masehi hingga tahun 1989 Masehi. Terakhir ada periode Heisei pada tahun 1989 Masehi hingga sekarang. Konnichiwa, watashi namae wa Ilham Susanto desu. Saya akan menjelaskan filsuf dan seniman yang berpengaruh terhadap kesenian Jepang. Yang pertama, Kenzo Tange. Kenzo Tange adalah seorang arsitek terkenal berkebangsaan Jepang. Tange lahir di Imabari, Prefektur Ehime pada tanggal 4 September 1913. Pada tahun 1938, Tange menyelesaikan studinya di Departemen Arsitektur Universitas Tokyo. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Tokyo pada 1942 sampai 1945. Tange memulai karir gemilangnya pada tahun 1945 setelah memenangkan sayembara terbuka, yaitu perancangan Gedung Hiroshima Peace Center atau HPC. Tange adalah arsitektur yang mencampur arsitek Jepang tradisional dengan modernisme dan merancang bangunan di 5 benua. Yang kedua, Takamura Kon. Takamura Kon atau nama aslinya Nakajima Kozo adalah pematung Jepang yang bekerja untuk melestarikan seni ukiran kayu pada tahun 1863. Ia menjadi murid Ton Takamura yang merupakan pematung Buddha. Kemudian diadopsi ke dalam keluarga Takamura. Dia mengadopsi gaya realistis dalam ukiran kayu dan membina generasi muda seniman termasuk Chon Yamazaki dan Dechu Hiraguchi. Pada tahun 1919, ia menjadi anggota Teikoku Bijutsu-in. Karya perwakilannya termasuk Roen atau monyet tua, patung Masashige Kusunoki, dan patung Takamori Saigo. Yang ketiga ada Katsushika Hokusai, adalah seorang seniman, pelukis, pemahat, dan terutama seniman grafis dengan teknik ukiyo-e.
pada zaman Edo. Hokusai berasal dari keluarga pengrajin di distrik Katsuhika, Edo, Jepang. Nama masa kecilnya adalah Tokitaro. Awal karirnya dimulai sebagai pegawai sebuah perpustakaan, kemudian menjadi pemahat blok kayu. Sejak saat itu, ia mulai menciptakan karya-karya dari kayu seperti diorama, mainan anak-anak, hingga lukisan. Beberapa karya yang terkenal adalah Kanagawa Okinamiura dan Gaifu Kaisei. Yang terakhir, Osamu Tezuka. Osamu Tezuka adalah seorang komikus, kartunis, dan animator asal Jepang. Lahir di prefektur Osaka, hasil karyanya yang produktif, teknik perintis, dan pendefinisian ulang genre yang inovatif membuatnya mendapat gelar Bapak Komik atau Manga no Chichi, Bapak Komik Manga no Kyofu, dan Dewa Komik Manga no Kami-sama. Mengawali karirnya sebagai seorang dokter, Tezuka kemudian beralih menggambar manga. Sepanjang karirnya, Tezuka telah menghasilkan lebih dari 700 manga dalam sekitar 170.000 halaman. Tezuka juga mendirikan studio animasi Musipro dan merupakan pionir animasi TV di Jepang. Beberapa karya yang terkenal dari Osamu Tezuka adalah Dororo, Astro Boy, Buddha, dan Kimba the White Lion. Konnichiwa, watashi de namai wa Adam Hanan Abdussalam desu. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya-karya di negara Jepang dari dulu hingga sekarang. Yang pertama, kita ada kuil Horyuji yang dibuat oleh Pangeran Shotoku yang didirikan pada tahun 607 Masehi. Kuil Horyuji didirikan pada tahun 607 Masehi oleh Pangeran Shotoku bertepatan saat agama Buddha mulai diperkenalkan di negara Jepang. Shotoku sendiri merupakan seorang negarawan yang dianggap sebagai tokoh penting dalam penyebaran agama Buddha di Jepang. Yang kedua adalah Japan National Stadium yang dibuat oleh arsitek Kuma Kengo yang didirikan pada tahun 2016 dan akhirnya selesai pada tahun 2019. Stadion Nasional Jepang secara resmi bernama Stadion Nasional dan sebelumnya dikenal sebagai Stadion Nasional Baru atau Stadion Olimpiade Olimpiku Tsushima selama Olimpiade dan Paralimpiade adalah sebuah stadion serbaguna yang sebagian besar digunakan untuk sepak bola asosiasi di Kasumigaoka, Shinjuku, Tokyo, Jepang. Fasilitas ini berfungsi sebagai stadion utama untuk upacara pembukaan dan penutupan, serta tempat untuk secara atletik lintasan dan lapangan di Olimpiade musim panas 2020 dan Paralimpiade musim panas 2020 pada tahun 2021. Kemudian kita berlanjut kepada patung kuno dan modern. Di patung kuno sekarang adalah patung Dogu yang tidak diketahui pembuatnya oleh siapa dan dibuat pada tahun 14.000 sampai 400 sebelum Masehi. Dogu secara harfiah yang berarti sosok tanah adalah patung-patung humanoid dan hewan kecil yang dibuat selama bagian akhir periode Jomon, yaitu 14.000 sampai 400 sebelum Masehi, Jepang prasejarah. Periode Jomon dan tidak lagi dibuat pada periode Yaoi berikutnya. Kemudian untuk patung modern terdapat patung Hachiko yang dibuat oleh Teru Ando dan dibuat pada tahun 1933. Profesor Eizaburo Ueno dari Universitas Tokyo mengadopsi Hachiko di prefektur Akita pada awal 1920-an. Mereka berdua tidak terpisahkan yang mana Hachiko menemani pemiliknya ke stasiun Shibuya setiap hari ketika sang profesor pergi bekerja di Universitas Imperial Tokyo. Anak anjing setia itu akan kembali ke stasiun setiap pukul 3 sore untuk menyambut kepulangan Ueno. Sayangnya, sang profesor meninggal pada tahun 1925 saat berada di universitas dan tidak pernah kembali untuk mengunjungi stasiun setiap hari sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, Hachiko yang setia terus mengunjungi stasiun setiap hari sampai akhir hayatnya sekitar 10 tahun setelahnya. Kematiannya menjadi berita utama, lalu dia dikremasi dan dikuburkan di samping pemiliknya tercinta. Saking melegendanya kisah ini, di dekat stasiun Shibuya dibuatlah sebuah patung mengenang Hachiko yang sampai sekarang menjadi titik awal tipikal bagi orang yang datang ke Shibuya untuk menjadi turisme. Untuk karya ukiyo-e kuno dan modern, yang pertama adalah ukiyo-e Three Beauties of the Present Day yang dibuat oleh Kitagawa Utamaro yang dibuat di balok kayu. Dibuat pada tahun 1793 Masehi. Three Beauties of the Present Day dianggap sebagai salah satu karya awal Utamaro yang representatif. Ini menggambarkan profil 3 selebritas cantik dari tahun 1790-an Edo alias Tokyo modern. Subjek Utamaro bukanlah pelacur seperti yang diharapkan di ukiyo-e, tetapi wanita muda yang dikenal di sekitar Edo karena kecantikan mereka. Ketiganya sering menjadi subjek seni Utamaro dan sering muncul bersama.
masing-masing diidentifikasi dengan lambang keluarga terkait. Untuk yang modern, ukiyo-e Kiss vs MCZ yang dibuat oleh Senrei Sekioka 3 yang dibuat pada tahun 2015. Meskipun Sekioka lahir dalam keluarga pencetak, ia mulai berlatih menjadi pemahat kayu di bawah bimbingan master pemahat Okura Hanbei pada usia 19 tahun, mengikuti saran ayahnya Senrei 2. Setelah 7 tahun berlatih, ia menggantikan nama Sekioka Senrei 3 pada Oktober 2013. Dan yang terakhir adalah manga kuno dan modern. Yang pertama adalah manga Doraemon yang dibuat oleh Fujiko F. Fujio dan dibuat pada tahun 1969. Doraemon adalah judul sebuah manga dan anime yang sangat populer yang dikarang oleh Fujiko F. Fujio sejak 1 Juni 1969 dan berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 sekolah dasar yang bernama Nobita Nobi yang didatangi oleh sebuah robot kucing bernama Doraemon yang datang dari abad ke-22. Doraemon dikirim untuk menolong Nobita agar keturunan Nobita dapat menikmati kesuksesannya daripada harus menderita dari utang finansial yang akan terjadi pada masa depan yang disebabkan karena kebodohan Nobita. Selanjutnya untuk manga modern adalah manga Tokyo Revengers yang dibuat oleh komikus Ken Wakui dan dibuat pada tahun 2017. Ken Wakui adalah seorang seniman manga Jepang. Dia memulai debutnya pada tahun 2005 dengan Shinjuku House yang diterbitkan di Beisatsu Young Magazine dan membuat debut serial dengan Shinjuku Swan yang dimulai pada tahun yang sama di Weekly Young Magazine pada 2015. Ia pindah ke majalah Weekly Shonen pada 2015. Ia pindah ke majalah Weekly Shonen di mana ia saat ini membuat serial Tokyo Revengers. Konnichiwa, watashi wa namae wa Safira Umakira desu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri seni rupa Jepang. Langsung saja, seni rupa yang pertama yang saya bahas adalah seni arsitektur. Struktur arsitektur Jepang didominasi kayu dan bahan-bahan alami lainnya seperti bambu, sutra, dan jerami. Kemudian, bentuk bangunannya seperti panggung dan dengan atap genteng terbuat dari tanah atau jerami yang melengkung dan panjangnya jauh melampaui dinding. Pintu pada arsitektur tradisional Jepang umumnya menggunakan sistem geser atau disebut juga fusuma. Lalu ukuran ruangan bangunan tradisional Jepang umumnya dapat dimodifikasi melalui dinding kertas atau shoji yang dapat digeser. Kemudian, arsitektur Jepang tidak dapat dipisahkan dengan naturalis karena sangat memperhatikan taman dan hubungan dengan alam, serta memperlihatkan kesederhanaan bentuk dan garis. Lalu, seni rupa yang selanjutnya adalah seni patung. Karya seni patung di Jepang selalu mengalami perkembangan menjadi semakin beragam, baik dari segi bentuk, bahan, dan teknik yang digunakan sejalan dengan berkembangnya teknologi serta penemuan bahan baru pada setiap zamannya. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan seni patung di Jepang dari masa ke masa. Yang pertama, patung pada periode Jomon. Patung pada masa awal ini berbahan dasar tanah liat dan menggambarkan bagian tubuh wanita. Lalu yang kedua adalah periode Kofun. Patung pada zaman ini berbentuk sederhana dan abstrak yang mana sangat menarik bagi selera modern. Lalu yang ketiga adalah patung pada periode Asuka dan Nara. Patung pada masa ini berfokus menggambarkan dewa-dewa karena pada saat itu agama Buddha baru saja diperkenalkan ke Jepang. Kemudian yang keempat adalah periode Heian. Pada masa ini, banyak orang yang menyukai media kayu dan bentuk patung yang halus dan anggun. Lalu yang kelima adalah periode Kamakura. Patung pada masa ini realistis dan terdapat unsur drama karena sudah menggunakan ekspresi dan postur yang tajam. Lalu yang keenam adalah periode Edo. Patung di masa ini sebagian besar terbuat dari kayu dan emas atau polikrom. Dan yang terakhir adalah periode Meiji dan modernitas. Pada masa ini, Jepang mulai menggabungkan seni patung Jepang dengan ilmu pahat baru dikarenakan keterbukaannya dengan peradaban barat. Kemudian, seni rupa yang ketiga adalah seni ukiyo-e. Ukiyo-e merupakan kesenian lukis dengan media balok kayu. Objek yang digambar biasanya berupa kecantikan wanita
kehidupan sehari-hari masyarakat, adegan sejarah, hingga pemandangan. Ukiyo-e memiliki corak yang realistis dan desain yang minimalis, dengan warna yang mencolok serta berorientasi dengan alam. Kemudian, seni rupa yang terakhir adalah seni manga. Manga adalah komik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang. Manga memiliki penggambaran visual tokoh yang tidak realistis. Tokoh dalam manga kerap kali memiliki mata yang besar dan variatif. Manga juga dibuat hanya berwarna hitam dan putih. Kalaupun ada warna yang lengkap, biasanya hanya ada pada sampul atau halaman depan. Kemudian, suara dalam manga juga dilukiskan dengan garis dan berlari kencang ditandai dengan banyak garis. Lalu, pada manga terdapat pengalihan waktu dan ruang yang digambarkan dengan awan, kabut, dan lain-lain. Manga juga menggunakan teknik menggambar Choujo-giga atau teknik gambar gulung yang sudah dipakai sejak zaman Heian. Ijade, watashi tachi kara no happyo deshita. Nanika machigai nado ga arimashitara goshiteki itadareba seiwa desu. Go shichou itadaki arigatou gozaimashita.